Halo guys, bertemu lagi sama aku Fardi Calik di kontennya Pelari Pemula. Kali ini aku mau berbagi cerita mengenai event lari yang diadakan komunitas Keceran pada hari Kamis minggu lalu ya, lebih tepatnya. Nah, di sana aku sebagai pelari pemula itu coba lari bisa dibilang hampir half marathon ya, sekitar 20,26 km atau menyambut event tahun baruan ya. Nah, kali ini aku mau berbagi cerita bagaimana sih aku sebagai pelari pemula bisa melalui rintangan atau tantangan 20,26 km. Nah, penasaran? Buat teman-teman para pemula, silakan tonton video ini sampai habis ya. Oke, perasaan aku ketika lari 20 km pertama kali yaitu yang pertama deg-degan. Terus setelah lari itu ada perasaan lega dan enteng gitu. Jadi badan kita tadinya yang sebelum lari itu deg-degan. Nah, pada saat setelah lari itu seperti plong gitu. Ada kepuasan tersendiri untuk aku yang baru pertama kali melaksanakan atau menyelesaikan lari 20 km ini. Terus ketika berlari di sana juga sempat juga deg-degan karena notabene aku punya cedera hamstring yang dimana bisa kambuh sewaktu-waktu apalagi ketika lari jarak jauh seperti itu ya, dengan pace yang menurut aku nggak terlalu kenceng sih, sekitar 8 atau masuk ke 9 ya pada saat itu. Nah, yang bikin aku deg-degan itu ya itu tadi karena aku punya cedera hamstring. Terus pertama kalinya 20 km aku lari itu kira-kira bisa ditempuh dalam waktu kurang lebih 3 jam 8 menit 24 detik kalau tidak salah ya. Kendala yang aku hadapi yaitu yang pertama adalah bagaimana cara menenangkan diri aku ya, di mana ketika pagi hari itu sebenarnya aku ragu-ragu ya, karena pertama kurang tidur. Itu disebabkan karena pada saat itu bertepatan dengan malam tahun baru ya, bertepatan dengan malam tahun baru, jadi lingkungan di sekitar rumah aku itu sedikit tidak kondusif karena ada beberapa orang yang menyalakan petasan atau kembang api. Nah, jadi tidur aku terganggu, apalagi aku tipe orang yang ketika tidur itu mendengar suara sedikit itu langsung bangun. Nah, itu pas jam 12 aku baru tidur kurang lebih sejam, tiba-tiba dor gitu, ada suara petasan. Nah, jadi bangun. Itu yang pertama membuat mental aku tuh jadi ragu-ragu pada saat paginya itu mau berangkat ke venue, berangkat atau tidak, karena pada saat pagi hari itu memang itu yang paling membuat aku ragu-ragu tuh, karena ya memang kurang tidur. Jadi dada itu berdebar sangat kencang karena apalagi pas saat bangun itu aku kurang lebih pukul 4 ya, pukul 4 itu udah bangun dan tidurnya kurang lebih setengah satu malam baru aku bisa tidur dengan pulas ya. Nah, jam 4 sudah bangun dan harus langsung siap-siap berangkat ke venue. Terus kendala yang kedua adalah waktu latihan. Nah, ini jangan ditiru untuk teman-teman ya. Aku lari 20,26 kilo ini bisa dibilang dengan waktu latihan yang cukup mepet karena tidak ada rencana mengikuti event ini. Awalnya aku ke Bandung dengan istriku itu cuman mau liburan. Terus kita juga ada sempat sehari sebelumnya adalah event terakhiran itu dari Sekawan Coffee. Tantangan terberat bagi aku yaitu ketika masuk di kilometer 7, itu di daerah Dago, kilometer 7, itu jalannya mulai nanjak ya ke arah Dago, Simpang Dago yang di atas itu jalannya lumayan nanjak. Dan memang untuk aku yang punya kendala lainnya yaitu tantangan dari cedera hamstring, karena beberapa bulan sebelumnya
aku baru recovery dari cedera hamstring, makanya sempat tuh di video pertama aku 5 bulan tidak lari ya. Nah, kali ini langsung coba uji nyali dengan lari 20,26 kilo. Nah, itu ketika tanjakan mulai tuh terasa di kilometer 7, 8, 9, masuk kilometer 10 sudah mulai muter ke arah Dago tapi arah yang ke bawahnya. Nah, itu mulai kita dapat bonus tuh. Jalanannya mulai menurun, turunan terus sampai ke arah Polrestabes Jalan Merdeka, Polrestabes belok ke kiri. Nah, itu mulai ringan tuh di situ. Jadi ya memang mungkin menurut aku tantangan terberat itu di kilometer 7, terus ditambah di kilometer 18. Ketika sudah mencapai kilometer 18, kurang lebih 2 kilometeran lagi, itu kaki aku mulai kram, terus juga bagian hamstringnya mulai terasa lagi. Jadi aku takut lagi ketika terlalu di-push, itu malah cederanya kambuh ya. Jadi pada saat kilometer 18, 19, dan menjelang ke finish, itu aku ngurangin pace. Jadi yang harusnya tadi masuk di pace 8, jadi mundur ke pace 9, bahkan sampai di pace 10, 11 juga sampai waktu itu. Karena memang aku takut hamstringnya kambuh lagi dan malah nanti tidak bisa lari lagi gitu. Jadi untuk teman-teman yang ingin coba, itu juga harus mengenali diri kita sendiri. Kita punya cedera apa, kita punya riwayat cedera apa, itu teman-teman harus tahu ketika kapan harus lari, kapan juga harus mulai jalan ataupun berhenti, istirahat sejenak. Yang terakhir aku mau bagikan tips untuk teman-teman nih. Gimana sih untuk pelari pemula bisa lari sejauh itu gitu. Ya menurut aku lumayan ya, karena kita hitungannya pelari pemula. Jadi untuk lari 20 km itu lumayan cukup jauh ya. Apalagi yang biasanya mungkin teman-teman hanya di 5 kilo ataupun 10 kilo. Kalau teman-teman sudah mencapai 10 kilo mungkin itu kurang lebih setengahnya lagi ya. Setengahnya lagi bisa mengejar sampai di kilometer 20. Tapi balik lagi untuk tips itu, yang pertama teman-teman jangan lupakan ini yang paling penting ketika ingin lari jauh, pemanasannya harus maksimal ya. Karena ketika badannya sudah panas, sudah enak, itu otomatis nanti otot-ototnya juga akan menyesuaikan kembali. Jadi mengurangi risiko kram, cedera ataupun risiko dari lari lainnya ya. Terus yang kedua, asupan. Nah, yang kedua ini adalah asupan yang dimana ketika lari itu kan kita punya target ya. Ketika kita lari 5 kilo kita berapa menit. Nah, ketika kita lari di 10 kilo itu berapa menit. Nah, pun kita juga punya target ketika lari di 20 km itu kita bakal memakan waktu berapa menit tuh kira-kira. Nah, kalau aku sendiri waktu itu target sebenarnya bukan target kecepatan ya, tapi target waktu aku ketika masuk di kilometer 10 ataupun 15 ketika latihan, itu aku jadikan patokan. Jadi ketika sudah lebih 1 jam atau lebih, itu aku pasti prioritaskan untuk mencari asupan gula. Seperti mungkin teman-teman bisa minum isotonik ataupun energi gel ya, yang sekarang lagi ngetren itu energi gel dan isotonik ya. Nah, itu asupan ketika teman-teman intensitas latihannya itu lebih dari 1 jam ataupun intensitas latihannya itu cukup berat, bisa dirasa itu cukup berat. Nah, untuk aku sendiri kemarin hanya menyiapkan yogurt juga kandungan gula ya, dari kandungan gula yang bisa cepat diserap oleh tubuh. Nah, kenapa aku tidak proper ke energi gel? Karena pada saat event, pada saat hari hanya itu sudah dibagikan juga dari panitia itu energi gel. Jadi aku proper ke konsumsi yang lain. Terus untuk anti dehidrasinya aku tetap membawa air. Nah, itu diminum ataupun juga bisa teman-teman dengan cara dikumur biar tidak terlalu kembung. Nanti kalau misalnya kebanyakan
minum juga itu mungkin akan menyebabkan sakit di bagian ulu hati, atau mungkin teman-teman bisa nyebutnya apa ya, sunduken ya, sunduken. Nah, nanti teman-teman nih yang tahu itu boleh tulis di kolom komentar itu bahasanya apa ya, bisa ditulis aja di kolom komentar. Nah, kalau aku mungkin itu sunduken ya, jadi sakit di bagian ulu hati. Nah, itu kalau kebanyakan minum juga tidak baik. Makanya ketika lari, pada saat lari 20 km tersebut aku proper air minum, tapi hanya untuk dikumur, dan memang ketika lagi haus sekali baru itu airnya diminum. Jadi untuk tips yang tadi aku sebutkan itu teman-teman juga bisa lakukan ketika ingin lari lebih dari 10 km atau mungkin half marathon ya. Nah, itu bisa dilakukan karena berdasarkan dari pengalaman yang sudah aku rasakan. Jadi mungkin teman-teman tidak kekurangan gula, tidak kekurangan energi, teman-teman juga tidak akan merasakan dehidrasi yang berlebih. Jadi ketika finish tetap finishnya finish strong ya, tetap kuat, dan juga malah badannya jadi lebih segar gitu. Itu tadi adalah gambaran atau cerita yang pernah aku rasakan ketika aku berlari 20,26 km pertama kali menyelesaikan di awal tahun 2026 ini. Nah, untuk teman-teman yang ingin mencoba, jangan lupakan tips-tips tadi ya. Latihan, pemanasan, terus juga asupan dan nutrisinya itu juga harus tercukupi. Agar ketika finish, teman-teman tetap sehat dan juga tidak cedera. Mungkin video kali ini aku cukupkan. Semoga teman-teman mendapatkan inspirasi dari cerita atau pengalaman aku, dan teman-teman juga boleh share video ini apabila menarik, dan juga tonton terus video-video aku selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Bye-bye.